saya kira nama jelas beliau adalah Haji Abdul Salam Tamaela. Biasa disapa beliau dengan Haji Semi. Haji Semi ini saya tidak tahu cita-cita apa, tapi yang pasti investasi akhirat yang beliau sudah banyak lakukan, seperti pembangunan masjid di kelurahan Sulamadaha, terus ada di kelurahan Tarau, kemudian di Maliaro, di lingkungan Tanah Tinggi Barat yang dikenal dengan Maliaro. Terus bentuk partisipasi, tidak membangun ya, bentuk partisipasi misalnya di masjid di Dufa-Dufa itu dalam bentuk partisipasi. Tuh yang saya tahu itu Masjid As-Salam Kota Ternate ini dibangun pada bulan Mei, saya ulangi, tanggal 3 bulan Mei tahun 2020. Dan kurang lebih sudah 2 tahun atau 3 tahun ini. Untuk Masjid As-Salam sendiri, ini juga bagian dari buah tangan almarhum ketua kami, yakni Haji Budi Gunawan, yang disapa dengan hormat almarhum Haji Gun. Beliau telah meninggalkan kita semua, yang baru-baru ini telah meninggal dunia, mungkin sudah 40 hari. Saya lupa. Beliau itu punya karya-karya ini seperti kaligrafi. Saya tidak tahu ini sumber masjid ini siapa yang gambar, tapi dia menelan anggaran kurang lebih 5 miliar. Payung ini sudah 2 buah, yang payung elektrik ini mungkin satu-satunya di Indonesia Timur kali, karena setahu saya payung yang serupa cuma ada di Bandung dan di Aceh, dan kemudian kita yang ketiga. Tapi sekarang sudah mulai menjamur di Masjid Al-Munawar, juga ada 2 unit, itu beliau juga yang partisipasi. Terus ada yang payung ini juga model yang sama juga ada di Morotai, tapi kita cuma memberikan referensi, beliau cuma kasih referensi dan menghubungi almarhum Haji Gun, dan karena kebetulan yang menangani payung ini almarhum atas biaya beliau Pak Haji Abdul Salam, akhirnya masjid namanya juga Masjid As-Salam. Di sini memang awalnya musalla, tapi karena rencana awal musalla, tiba-tiba sebelah sana yang di Masjid Guba Cina juga jauh, di atas itu juga musalla, di sebelah Jalan Jati juga ada masjid. Nah tiba-tiba kok dia harus jadi masjid gitu, karena pada saat itu bulan puasa kita kejar, pokoknya harus kita kejar waktu, kejar target, sehingga bulan suci Ramadan kita bisa pakai. Alhamdulillah dalam bulan suci Ramadan dipakai untuk salat tarawih. Lalu kemudian buka bersama dengan jamaah di sini di RT 13 RW 007. Ya saya kira ini beliau punya kendaraan yang biasa pakai. Cuma kalau dia tinggal taruhnya di kantor, mungkin ditaruh di masjid biar ya. Yang menjadi motivasi unik, kenapa gitu harus masjid ini, memang dia keunikan itu pertama karena satu-satunya payung yang ada di Maluku Utara itu cuma punya kita. Nah karena keunikan payung, mendingan Harley motor gede itu biar ditaruh di sini, biar dia ada lebih plus keunikannya. Lalu orientasi beliau ini semata-mata mungkin karena Allah, dan tidak menghitung. Mungkin beliau berpendapat bahwa yang memberi tangan kanan, tangan kiri tidak boleh tahu. Selain membangun masjid, tempat ibadah, juga ada taman pengajian Al-Quran. Ini rencana di depan Masjid As-Salam Kota Ternate ini dibangun rumah ala Minahasa, dan itu tempatnya hifdzil Quran. Ini di bawah di lapangan ini ada sebuah rencana besar beliau, itu ada sebuah ambulans yang dalam proses, dia akan datang di sini dan itu dipakai untuk seluruh warga di Kelurahan Jati.
atau siapa saja yang membutuhkan bantuan-bantuan kita. Dan rencana nanti yang ada ini sementara pembangunan masjid di bawah Yayasan Hidayatullah, dan sementara ini persiapan untuk peletakan batu pertama di Halmahera Barat, tepatnya di desa Tabah Hijrah ya, di atas Sidangoli itu. Nah, itu rencana dibangun masjid, satu buah masjid di situ. Ada 2 masjid lagi yang rencana dalam tahun ini dibangun, yakni Masjid Hidayatullah, Masjid Asyakira namanya, Asyakira Salam. Masjid itu rencana dibangun di Sidangoli, di Jailolo Selatan. Kemudian ada di Makian Pulau, tepatnya di desa kelahiran beliau, yakni Desa Sebelei, Kecamatan Makian Barat, Kabupaten Halmahera Selatan. Selain itu juga, beliau juga setiap tahun musim haji ini, mungkin karena corona, lalu sudah 2 tahun ini belum beliau menunaikan ibadah umrah yang memprioritaskan para janda dan kemudian lansia yang bisa masih efektif, bisa diberikan bantuan berupa umrah gratis dari beliau sendiri. Itu yang saya kira, kalau setahu saya kurang lebih 5 yang dibangun pakai dana sendiri, pakai dana beliau sendiri. Sementara partisipasi banyak, misalnya mereka minta bantuan berupa besi, berupa material, seperti di Dufa-Dufa itu kan ada partisipasi beliau. Sebetulnya beliau larang untuk menyampaikan kalau kita memberi tangan kanan, tangan kiri nggak boleh cerita. Cuma itu yang saya lihat, karena bapak-bapak tanya, saya jawab seperti itu. Apa yang saya tahu ya saya bilang, walaupun tidak menjadi konsumtif publik, tetapi beliau punya jiwa kemanusiaan itu tinggi. Membangun masjid, memberikan para imam yang naik umrah. Itu banyak imam-imam yang naik umrah. Ya mungkin beliau menginginkan biar kita saling membantu antara satu dengan yang lain. Karena beliau memberikan bantuan juga tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Ketika kita datang meminta bantuan beliau kalau ada, alhamdulillah, insya Allah beliau akan serahkan. Nah, kalau yang saya tahu beliau bangun atas inisiatif sendiri, itu yang saya tahu itu di Sulamadaha, di Tarau, kurang lebih sudah ada 5. Cuma kalau beliau tahu bahwa kita ngomong seperti itu, pasti saya tidak kena amarahnya. Sudah lebih dari puluhan, karena terakhir sebelum corona itu juga sekitar 40 orang. Berarti sudah ratusan kalau yang berangkat. Mungkin sebelumnya itu saya tidak tahu. Memang rencana kemarin itu 2019 itu rencana, cuma karena COVID, penyakit sarampa menyerang dunia ini, kemudian itu dia batal sampai saat ini, dan sekarang sudah mulai. Mulai mungkin sehari 2 akan dilakukan pendaftaran untuk yang diberangkatkan untuk umrah. Mungkin ada rencana itu yang saya tahu. Dan di renovasi masjid di Kodim 1508 Halmahera Utara, dan pembangunan Masjid Asyakira Salam di Kabupaten Halmahera Barat, dan Masjid di Sabelei, Kecamatan Makian Barat di Halmahera Selatan. Itu yang dia sedikit membutuhkan anggaran yang cukup besar, karena kita membangun dari dasar.